warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat ya teman-teman semua. Tidak ada yang sakit kan ya? Alhamdulillah. Baik, salam juga baik Ibu Yeti ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam juga marilah kita haturkan, kita junjungkan sholawat kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menambah keberkahan, marilah kita buka untuk acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ke acara inti, dimohon karena Allahnya untuk bisa membaca ayat sosial kepada Ustadz Apip Herudin. Pak Ustadz Apip, Ustadz silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairum dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu Rasul Karim. Terima kasih Pak Apip atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menambah keberkahan untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, dan juga bagi Pak Apip yang membacakan juga mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, dan bagi kita yang mendengarkan dan menyimak juga mendapatkan pahala yang sama, insya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, Sobat RI untuk proyek BSI sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara yang insya Allah mungkin kita akan menjawab keresahan-keresahan dari teman-teman semua ya terkait bagaimana sih caranya merawat domba gitu ya, karena untuk proyek BSI ini lebih ke peternakan betul ya Pak Apip ya dan teman-teman semua. Dan mungkin ada beberapa isu yang teman-teman rasakan seperti kok ada domba saya yang mati, ini kurang apa, padahal kita sudah ngasih pakan yang baik gitu ya, perawatan yang baik, tapi tetap ada yang mati atau memang ada hal-hal lain yang memang kita tidak ketahui. Dan bersama kita sudah hadir Bapak Husein. Assalamualaikum Pak Husein. Sudah saya terdengar jelas Pak Husein? Assalamualaikum Pak. Terdengar Pak?
ada kendala ya dari headsetnya. Tidak suaranya, Pak. Teman semua apakah mendengar suara Pak Husen? Saya enggak ada. Baik. Jadi teman-teman semua nanti selama materi berlangsung silahkan juga bila mana ada yang ingin tanyakan langsung di kolom chat stikernya atau bisa langsung raise hand. Kita akan coba kasih kesempatan untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Husen seperti itu. Baik, Pak Husen belum ada suaranya, Pak. Mungkin colokannya kurang headsetnya. Baik, sambil perkenalan ya, Pak Husen ini Ketua HPDKI Madiun dan manajer Bumas Jetis Berdaya ya. Dan memang dulu sempat menjadi relawan inspirasi dan juga sekarang menjabat atau diamani sebagai SMD WP Ditjen PKH Kementan seperti itu ya. Dan pertanian. Kalau tidak salah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terdengar Pak Husen ya? Oh iya, saya nggak pakai headset aja soalnya headsetnya agak masalah kayaknya. Oke. Baik kalau begitu Pak Husen, untuk waktu dan layar kami persilakan ya Pak ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RI semua, teman-teman RI. Saya alumni RI 2000 angkatan 20, tapi kebetulan harus diganti sama istri karena ada satu dan lain hal begitu. Perkenalkan, nama saya Husain Fatamizani, asli Madiun. Kalau teman-teman yang ke Madiun bisa mampir gitu. Terus desa kita di daerah Madiun agak pinggiran gunung, meskipun tidak terlalu gunung sih, seperti itu. Kapasitas kandang kita ada di sekitar 200 ekor plus minus karena cukup banyak lahan umbaran yang kita miliki. Jadi kapasitas kandang yang koloninya ada cukup banyak, bisa diisi lebih dari. Oke, sedikit yang ingin saya sampaikan, nantinya saya akan sedikit sharing saja di peternakan begitu. Tapi saya mohon teman-teman di sini banyak pertanyaan karena terlalu sering ngobrol dengan para peternak, permasalahan ya itu aja. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana nanti ada kasus yang lain atau pertanyaan yang mungkin yang perlu saya jawab, yang memang diresahkan pada peternak-peternak yang ada begitu, bisa nanti langsung saja kita interaksi. Dan yang ada 3 titik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nanti masalah manajemen kandang, yang kedua itu sedikit masalah pakan karena pakan itu sudah biasa begitu, dan yang ketiga ini manajemen kelompok. Itu yang menentukan keberhasilan saya ingin sharing kegagalan dan keberhasilan kita membangun Bumas Jetis ini seperti apa begitu. Oke, kita mulai dari yang pertama terkait dengan manajemen kandang. Jadi dalam proses kandang, kalau di awal tadi ada kenapa banyak ada yang mati dan lain sebagainya, dan berkaca pada kegiatan Idul Adha kemarin, kematian mencapai 5% kalau nggak salah. Dari 2.500 itu kematiannya berapa kemarin saya lupa, tapi cukup banyak. Kita mulai dari manajemen kematian dulu lah, artinya manajemen input atau manajemen loading kandang begitu. Jadi teman-teman peternak, teman-teman RI semua, pertama kali yang harus dipahami dalam loading ternak itu memang identifikasi. Identifikasi di sini kebanyakan kematian ternak itu di 1 bulan pertama. Kalau selanjutnya itu penyakit-penyakit yang mudah untuk dikondisikan. Tapi kalau penyakit-penyakit baru masuk
1 bulan pertama itu yang cukup agak resisten kematian, cukup tinggi kematian itu di 1 bulan pertama. Selanjutnya nanti terserah Anda begitu, kalau bahasanya seperti itu bahasa kami. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana teman-teman mengidentifikasi penyakit, kondisi ternak tersebut. Lebih baik sebelum dimasukkan kandang koloni atau kayak kandang-kandang kandangnya itu yang seterusnya begitu. Pertama kali lebih baik dilakukan di kandang karantina. Di situ perlu keahlian yang cukup begitu, artinya perlu identifikasi yang cukup terkait ternak tersebut sebelum nanti masuk ke kandang penggemukan seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi, apalagi kalau ternak dari jauh. Contohnya kalau di Madiun biasanya kalau kirim dari Wonosobo, ambil barang dari Wonosobo, dari Garut, dari Jogja, dari Jember, itu pasti kita lakukan identifikasi karena barang yang dari jauh itu cukup resisten terhadap kematian di 1 bulan pertama. Tapi beda dengan ternak-ternak yang dari pasar. Dari pasar selama dia tidak dilakukan gelonggong atau apa ya bahasanya ya, kalau di pasar itu karena biar agak bagus dilihatnya gitu kan, perlu dilakukan dikasih minum di gelonggong gitu kan, atau bisa jadi di seharian nggak dikasih minum lalu dikasih minum, jadi itu efeknya cukup tidak baik untuk ternak. Itu yang pertama. Jadi identifikasi kesehatan awal itu adalah merupakan sangat penting dalam proses manajemen kandang tersebut. Nah, yang kedua, setelah ada identifikasi, segera langsung lakukan pengobatan kalau memang ada yang dicurigai. Terus yang selanjutnya, setelah dilakukan pengobatan yang terlihat, alangkah baiknya langsung dilakukan antibiotik, diinjek antibiotik. Kenapa? Karena kita tidak tahu penyakit yang ada di dalam. Nah, disitulah antibiotik difungsikan. Biasanya kita injek pakai LA. Bisa diinjek atau pakai bolus, pakai diminumkan. Itu tapi lebih baik kalau untuk awalan bisa dilakukan injek. Masalah injek nanti bisa belajar sendiri kalau itu ternak sendiri, karena dalam undang-undang paramedik itu memang tidak diperbolehkan kita menyuntik sebelum melakukan injek begitu. Seperti itu. Terus selanjutnya setelah kita lakukan injek antibiotik untuk penanganan penyakit, yang kedua kita lakukan injek B-kompleks. B-kompleks atau kalau dari jauh itu bisa dilakukan dikasih ion. Kalau bisa biasa kita lakukan kalau memang benar-benar dia capek gitu, kita kasih Pocari Sweat. Nah, Pocari Sweat atau mungkin ya sekelas itulah. Jadi 1 liter itu dicampur dengan 10 liter air, lalu kita berikan kepada ternak. Itu cukup baik untuk pengkondisian loading ternak. Selanjutnya setelah dilakukan pengobatan dan sebagainya, masuk kandang karantina sehari gitu. Sebelum masuk ke kandang penggemukan itu dilakukan pemberian obat cacing. Jadi dalam proses penggemukan, obat cacing itu idealnya kalau di SOP kita setiap 1 bulan itu diberikan. Sebenarnya kalau secara hitungan medis, paramediknya peternakan itu 3 bulan. Cuma kalau untuk penggemukan baiknya kita 1 bulan sekali kita lakukan. Toh juga harganya nggak terlalu mahal untuk obat cacing. Itu yang menurut kita wajib kita lakukan dalam ternak masuk ke kandang begitu. Selanjutnya kita akan ngomong masalah kesehatan, menjaga kesehatan begitu. Lah, penjagaan kesehatan itu yang paling efektif menurut kita itu memberikan obat atau memberikan vitamin B-kompleks dalam bentuk cair itu dalam minum 2 sampai 3 hari sekali. Itu akan jauh
mengurangi resiko penyakit begitu. Itu yang paling yang pernah kita lakukan, karena dulu sempat awal-awal kita tidak lakukan itu, ternaknya cukup berbeda ketika kita lakukan treatment tersebut. Nah, setelah kita lakukan itu, ya kita lakukan peternakan seperti halnya biasa dengan pakan. Ini ada tips pakan kalau masalah pakan begitu. Dua hal yang pakan yang pasti akan kita pikirkan begitu. Yang pertama, efektif dan ekonomis begitu. Ekonomis itu belum tentu efektif, mahal itu juga belum tentu efektif. Itu yang perlu para peternak, sobat RI semuanya pahami begitu. Jadi dengan dikasih makan harga 5.000 per kilo belum tentu bagus ketika kita kasih makan 2.500 per kilo, karena semuanya itu by hitungan. Nah, semua itu bisa dihitung. Meskipun kami meyakini namanya hewan ternak, dia hidup itu pasti ada titik ya namanya hewan hidup lah, matematika itu tidak 100% benar, tapi itu bisa dihitung di awal sebagai parameter kita untuk menentukan benar atau salah begitu, atau tepat atau tidak begitu. Itu yang harus kita lakukan. Terus kalau teman-teman para peternak di sini fokus ke fattening, saran saya pakan yang paling baik untuk fattening itu menggunakan pakan kering. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Tapi ada beberapa hal yang timbul. Tujuannya seperti apa? Fattening yang artinya kita jual gemuk, fattening yang artinya kita jual ke lembaga untuk idhatsa, atau fattening untuk kita jual daging atau kita berikan ke akikoh. Itu berbeda. Jadi pernah kita mengalami seperti ini, Pak. Jadi ketika kita melakukan contoh idhatsa kemarin, kita kekurangan ternak, kita harus motong ternak, ada pembeli, kita titip di sini, kita untuk dipotong di sini. Saya ambil dari ternak teman, pakannya bagus. Kemarin kita hitung-hitungan dengan dia, pakannya itu per kilonya 3.500 per kilo. Cuma setelah kita potong, ternaknya tuh gemuk, cuma lemaknya banyak, sangat banyak. Kalau kita bahasakan malah sangat banyak. Itu menurut kami tidak masuk untuk hitungan di daging atau di untuk akikoh. Kalau untuk kebutuhan akikoh pasti akan ditolak. Jadi kontinuitas produk kita keluar itu pasti akan terganggu ketika kualitas produk kita tidak sesuai dengan ekspektasi begitu. Jadi itu harus dihitung. Jadi setiap saya mengirim ternak ke para penjagal itu pasti tanya, "Pripun Pak, bagaimana Pak, dagingnya bagus atau tidak, lemaknya seperti apa?" gitu. Kalau lemaknya terlalu banyak, maka saya harus evaluasi pakan. Kalau dagingnya kurang banyak, saya harus evaluasi pakan gitu. Jadi semua itu harus dilakukan evaluasi terus-menerus. Karena mau tidak mau sustainable atau keberlanjutan peternakan ini dilihat dari kualitas produk kita. Jadi apapun itu. Nah, beda halnya ketika teman-teman di sini fokusnya ke breeding. Nah, yang kedua ini breeding. Kalau pemberdayaan maka munculnya adalah hari ini lebih baiknya kita memilih ke breeding. Tapi itu pilihan dari teman-teman. Kalau breeding hari ini pertama harga bakalan mahal. Cukup bagus untuk para breeder. Karena pakannya juga nggak terlalu mahal. Bisa menanam sendiri atau bisa beli. Nah, kebetulan di Bumas Jatis Berdaya ini juga memproduksi silase yang sekitar 2 bulan ini baru running kembali setelah kita cukup freeze karena satu dan lain hal begitu. Kita sudah mulai jalan 2 bulan ini. Alhamdulillah produksi kita setiap bulannya sudah mencapai di 10 sampai 20 ton. Nah, targetan kita tak bulan ini, khusus bulan mulai bulan ini dan selanjutnya setelah idul adha kemarin kita menargetkan 30 ton per bulan
lalu naik ke akan rencana sustain di 50 ton per bulan. Itu yang targetan kita. Jadi kelebihan dari breeding, pertama pakan itu bisa ditanam dan juga bisa menggunakan produk limbah pertanian seperti jagung manis. Jagung manis kita dapat dari petani itu per pick up kita ambil sendiri itu 300.000 per pick up. Sampai sini kita olah, kita timbang, kenanya itu di angka 700 rupiah. 700.000 ya, kita jual 1.000 rupiah. Jadi kalau itu dilakukan sendiri, maka yang terjadi 700 rupiah itulah yang nanti akan diberikan ke ternak. Jadi 700 rupiah kalau diberikan 2 kilo aja cuma 1.400. Nah itu masih sangat cukup karena hitungan kita breeding itu maksimal 2.000 per ekor per hari, itu baru bisa merasakan untung. Nah itu untuk para breeder itu lebih baik, dan secara pemberdayaan breeding itu lebih kelihatan beda sama penggemukan. Kalau penggemukan itu satu ekor melihara 10 ekor, satu orang memelihara 10 ekor, nggak kerasa Pak, untungnya tipis. Tapi kalau satu orang memelihara 10 betina, itu untungnya udah lumayan, hampir setara dengan penggemukan 50 ekor. Nah, kalau dihitung-hitung begitu. Karena memang hari ini anakannya yang cukup mahal. Nah, itu untuk masalah, saya lanjut juga berarti langsung saja ke pakan dan dihubungkan dengan kandang ya. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan pakan-pakan yang seperti itu. Kita kebetulan kita punya 50 ekor ternak untuk di breeding, itu pun kita menggunakan pakan yang sangat minimalis gitu, dan alhamdulillah hasilnya cukup maksimal. Tapi kalau kemarin untuk Idul Adha kemarin untuk penggemukan pakan kita harganya di angka 3.800 kemarin. Jadi tapi kita berikan dalam dosis kering karena kita memang menginginkan kualitas daging yang baik. Itu masalah pakan. Masalah nanti tips-tips pakan mungkin teman-teman bisa chatting lebih detail dengan saya, boleh di WA ada, di Telegram bisa, atau bisa simak di channel YouTube kita Kambing Madiun Official. Itu ada sedikit bagaimana cara berhitung pakan, bagaimana rumusnya, di situ insya Allah sudah ada. Seperti itu untuk masalah pakan. Dan kalau pakan saya kira ya seperti itu tuh aja lah, permasalahan klasik dalam peternakan itu seperti itu. Saya kira itu permasalahan yang sangat klasik dan juga yang sangat banyak para peternak pemula atau yang kadang mereka belum berani masuk ke dalam itu, hanya ketakutan sebelum action gitu. Kalau peternakan kambing itu sangat baik ketika kita action dulu. Terus untuk masalah pemberdayaan nih, saya ingin cerita sedikit terkait dengan Bumas saja, ini real yang kita lakukan begitu. Dan hasil compare dengan para pemberdaya yang lain, dan juga kebetulan saya tahun kemarin itu di Sarjana Membangun Desa sering interaksi dengan kelompok begitu. Jadi yang timbul dari pemberdayaan, kegagalan atau keberhasilan itu pertama karena pemberdayanya sendiri itu bukan peternak dan tidak tahu masalah peternakan. Itu cukup menyisakan permasalahan tersendiri. Sangat-sangat ribet kalau memang pemberdaya itu tidak seorang peternak. Harapannya, jadi kita akan kembalikan. Jadi peternakan di sini, pemberdayaan di Bumas per 2 tahun ini kita gunakan model bottom up. Jadi kita dari atas punya apa, masyarakat butuh, silakan ambil. Dan taruhlah gini, kita ada bakalan 10 nih. Siapa yang mau nggado?
ya sudah, bahasanya kita gaduh. Artinya mereka ambil, bawa pulang. Jangan kita berikan. Kalau kita berikan ke mereka, itu kalaupun tidak diberikan, kita tawarkan ke mereka, tingkat kegagalannya itu 90%, 80-90%. Tapi kalau kita punya contoh, kita punya kandang, kita punya farm, kita beternak begitu, orang-orang pada melihat, lalu kita, Pak, mau gaduh, kita ajari, kita dampingi gitu. Terus kita punya lahan hijauan, jenengan bisa ambil di sana secukupnya gitu. Itu sangat appreciate masyarakat. Karena apa? Karena ketakutan masyarakat itu pada sisi pemasaran, dan juga rata-rata kalau yang memang serius itu takut pemasaran. Yang kedua, rata-rata orang yang diberi psikologinya itu pengen segera dijual. Pernah kita kejadian, dia sudah beternak lama, kalau nggak salah dari kecil, dari sudah lama lah, puluhan tahun begitu. Terus kita tahu dia gaduh yang terakhir, gaduh dari orang lain begitu. Lalu ketika kita berikan ternak, yang terjadi apa? Ternak yang kita beri itu dijual. Oke, dia mau beternak, masih beternak, tapi dia memilih menggaduh ternak daripada mempunyai sendiri yang kita beri. Nah itu cukup bagi kami evaluasi sangat besar, itu tamparan besar bagi kita para pemberdaya begitu. Bagaimana memberdayakan secara efektif gitu. Lalu setengah tahun ini kita mengevaluasi dan sebagainya, tingkat keberhasilannya seperti apa, semua kita hitung begitu. Kami akhirnya mempunyai satu formula. Formulanya seperti apa sih gitu kan? Karena kita sudah punya farm, kita sudah produksi gitu. Kita punya formulasi begini. Peternak atau orang yang bakal diberdayakan itu kita kerjakan dulu. Selesaikan dulu masalah perutnya, selesaikan dulu masalah dapurnya, selesaikan dulu masalah keluarganya, baru kita ajak dia mau kemana begitu. Contohnya hitungan praktisnya begini. Dalam kurun waktu 1 hari begitu, setengah hari itu kerja dengan kita. Kita gaji 40 sampai 50 ribu. Nah, 40 sampai 50 ribu kan sudah cukup untuk makan tuh. Nah, kebutuhan sehari sudah selesai. Lalu di setengah hari keduanya itu biar mereka fokus untuk memelihara ternaknya. Sehingga ternak itu menjadi aset tabungan yang akan bisa diambil dia setelah setelah saatnya begitu. Jadi bahasanya seperti halnya mereka dapat gaji sehari kerja itu 80 ribu, 50 ribu untuk makan, 30 ribu disimpan begitu. Nah, 30 ribu disimpan, kalau uang itu rata-rata para peternak, para petani atau masyarakat desa itu juga habis gitu. 80 ribu itu juga bakal habis. Kalau jadikan ternak, maka 30 ribu inilah yang nanti akan menjadi simpanan, di mana bisa diambil saat dia perlu. Kita jual dengan ke Bumas, sudah beranak anaknya dijual ke kita. Itulah konsep pemberdayaan kita dalam kurun waktu 6 bulan ini. Dan tingkat efektivitas, tingkat keberhasilan, dan tingkat kesesuaian dengan visi kita, tujuan kita membangun ini mendekati sempurna begitu. Karena mereka sudah clear di masalah dapurnya gitu. Karena memang permasalahan-permasalahan yang timbul yang kita amati, kenapa ternak kita beri saya juga mengamati dari dinas memberi ternak tidak lama, setelah 3 bulan, 4 bulan dijual, alasannya dengan berbagai macam alasan. Pertama sakit, terus tidak mau makan, terus mau mati, dan sebagainya. Itu permasalahan-permasalahan klasik yang ada di peternak. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan? NGO itu harus bermainnya seperti itu kalau menurut kami. Setelah kita hasil hasil semedi gitu, hasil kita banyak interaksi dengan masyarakat, hasil pengolahan data dari kita, pemberdayaan yang paling efektif kita alami itu seperti itu. Nah,
Kalau ngomong masalah pemberdayaan, pernah saya main ke DBF, kalau nggak salah 2020 tahun kemarin setelah Idul Adha, persis berarti setelah Idul Adha saya main ke DBF, ya ngobrol-ngobrol ringan begitu. Bantuan untuk 10 orang yang jadi 2 itu bagus. Lalu apa, dan faktanya seperti itu, apalagi bantuan dalam bentuk kambing. Sapi lebih aman, masih cukup aman meskipun kadang ternaknya nggak karuan bentuknya. Tapi kalau kambing itu nggak karuan tempatnya gitu. Artinya sudah dijual ke pasar. Kalau sapi kecil kemungkinan dijual ke pasar. Rata-rata kualitasnya nggak akan standar dengan ekspektasi pemberinya. Meskipun sebetulnya itu tujuannya memang diberikan cuma-cuma. Cuma saya pribadi paling tidak suka ketika memberikan sesuatu itu cuma-cuma, dalam tanda kutip gini, cuma-cuma itu bukan berarti saya tidak ingin memberikan cuma-cuma, tapi tidak dilakukan pendampingan. Jadi harapannya kalau teman-teman di sini yang belum beternak, yang sudah mendampingi, harapannya mulai mengenal ternak. Kenali ternak, kenali pasarnya, mereka ajak bermain ke sana. Itu akan jauh lebih baik daripada kita tidak sama sekali begitu. Dan kita hanya bisa ngomong dan sebagainya, peternak akan masuk titik jenuhnya. Kemarin ada salah satu RI yang datang ke sini membawa kelompoknya. Kita melihat keren nih, dia mau kelompoknya bagus, mau jalan-jalan. Artinya jalan-jalan di sini mau diajak studi banding, dia terbuka, welcome gitu. Tapi setelah kita amati, rupanya trennya menurun. Dari awal semangat, dia masih punya ekspektasi tinggi nih. Nah, ketika dia sudah mulai lama tidak ada hasil begitu, nah ini yang mulai turun. Jadi bagaimana ini turunnya ini disupport dengan adanya perkembangan atau Bumas itu sendiri. Bumas, kita posisikan Bumas itu sebagai tim think tank. Jadi kita apapun kita ambil. Ada potensi akiko, ada potensi pakan, ada potensi apapun kita ambil. Lalu kita berikan ke mereka. Untuk apa? Agar mereka tetap bekerja. Jadi Bumas di sini bahasanya tim funding ya, atau tim fundraising terkait dengan proyek, terkait dengan apapun lah. Lantas masyarakat itu nanti yang akan kita sebagai objek pemberdayaannya. Itu masalah pemberdayaan di Bumas Jenis Berdaya seperti itu. Mungkin itu dari saya awalannya. Saya ingin lebih banyak interaksi mawon karena memang ya saya seorang praktisi, jadi bingung nih mau ngomong apa saja begitu kan. Jadi tadi yang hasil tes lapangan kami, hasil di lapangan kita, lebih baik kita banyak diskusi. Saya kembalikan ke MC-nya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Husein atas penjelasan yang sangat luar biasa ya. Lebih ke teknis ya Pak ya untuk penjelasan yang tadi Bapak sampaikan mungkin. Dan teman-teman semua silahkan, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mau berdiskusi, bertanya langsung, boleh. Silahkan bisa raise hand teman-teman semua. Ya, saya dulu Pak. Boleh Bu Yati, silakan. Ya, mungkin yang belum dijelaskan sistem manajemen pengelolaannya mungkin dengan para PM itu bagaimana gitu. Struktur manajemennya dan sistem pembagian tugasnya, kan ini komunal ya Pak Husein ya, di Jetis komunal, kita sama-sama arek Jawa Timur Pak Husein. Jadi saya sering melihat konten-kontennya Pak Husein itu, alhamdulillah saya sangat tertarik. Memang dulu sempat pingin jalan-jalan juga ke Madiun gitu Pak Husein, istilahnya ingin belajar ke sana gitu tentang manajemen pola sistem komunal gitu. Soalnya
yang ada di pikiran saya itu kalau komunal itu manajemennya, pengelolaannya di kandang dengan PM itu agak ruwet gitu. Makanya sekarang pun saya masih mengambil sistem individual, bukan komunal. Karena seolah-olah itu banyak kendala kalau sistem komunal itu. Jadi karena saya masih belum paham sistem komunal pengelolaannya, sehingga saya masih ngambil sistem individual. Begitu Pak Husen. Barangkali bisa berbagi tentang manajemen pengelolaan dalam komunal seperti itu. Terima kasih. Ini menarik begitu. Masalah manajemen komunal. 2013 setahu saya pemerintah itu menggelontorkan bantuan dengan catatan harus kandang komunal, diberikan kandang komunal, terus peternakannya ditaruh di situ semua, dan juga semua dikomunalkan. Tapi keberhasilan di Madiun, cuma 10%, Bu. Tidak berhasil, saya bilang. Saya boleh bilang tidak berhasil. Gagalnya sangat tinggi. Nah, kalau teman-teman ada yang di Tuban, di Mas Parto itu mana ya? Lamongan itu Mas Parto namanya. Dia SMD senior saya. Dia pegang kelompok. Di tanda kutip ngakali sistemnya. Jadi kandangnya komunal itu dikelola oleh kelompok itu sendiri, bukan dikelola oleh individual. Jadi kelompok itu dominansinya tinggi. Jadi masyarakat itu di situ kerja. Itu catatannya. Masyarakat di situ kerja. Sama di tempat kita. Jadi PM yang kita miliki di sini itu yang tadi saya bilang, penuhi kebutuhan perutnya dengan bekerja di Bumas. Jadi Bumas ini menjadi wadah bekerja. Jadi ternak yang ada di komunal kita adalah ternak-ternak Bumas, bukan ternak-ternak yang diberi PM. Di PM juga punya sendiri. Itu yang menarik dari kita. Jadi kadang orang melihat kandang kita besar, ini kandang komunal. Bukan, ini kandang yang dikelola oleh manajemen Bumas. PM tersendiri gitu. Jadi kita ada namanya kelompok binaan Bumas bahasanya. Kita bahasakan seperti itu, Bu. Jadi Bumas di sini adalah manajemen perusahaan peternakan gitu. Bahasanya seperti itu, bahasanya enaknya begitulah. Manajemen perusahaan peternakan yang di mana di situ PM kelompok itu menjadi objek pemberdayaan dari Bumas tersebut. Jadi Bumas itu tidak lantas bukan koordinir bahasanya. Bumas itu tidak serta-merta hanya mengkontrol peternak, tapi Bumas itu juga nanti unit usahanya mulai sapronak, mulai pasca jual, hulu hilir itu harapannya Bumas bisa pegang. Nah itu yang saya bilang kita harus berkembangnya di situ. Jadi kalau kelompok atau Bumas ini hanya menjadi manajerial anggota, itu nggak akan jalan. Bumas itu juga harus punya usaha sendiri, harus punya usaha yang besar, yang punya tujuan besar, yang punya visi besar, begitu Bu. Jadi yang saya bilang tadi, kita punya kelompok binaan, dan sekarang penambahan PM, kita melakukan mekanisme, dia harus bekerja dulu, baru kita titipi ternak. Jadi kebutuhan perutnya selesai, baru ternak itu dia sebagai tabungannya di ternak. Kita berikan ternak untuk dikelola oleh dia. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan berpikir Bumas di sini, kandang-kandang komunal di sini punya punya kelompok begitu. Kandang komunal di sini adalah milik Bumas yang ketika anggotanya tidak punya ternak, bisa ditaruh di sini. Seperti itu. Dan dikelola oleh masing-masing. Jadi taruhlah
ternaknya berapa? 10. Ya udah, ini lahanmu, lokasimu di sini, silakan pelihara di sini. Dan Bumas kalau ada di sini enaknya kita bisa kontrol. Oh, Pak, pedusmu kurang kayak gini. Pak, kambingnya kurang seperti ini. Coba deh, di sana ada obat, sampai berikan. Atau karena di Bumas di sini juga ada nggak ada paramedik sih, peternak yang cukup pengalaman begitu, bisa nyuntik dan sebagainya. Ya udah, kita lakukan injek yang lakukan ya peternak itu sendiri begitu kan. Nah, itu kalau perlu Bumas itu memang perlu paramedik sendiri, perlu manajer sendiri. Alhamdulillah kita ada 2 yang di lulusan peternakan yang gabung membesarkan Bumas, yang satu lulusan UNS, yang satu saya sendiri dari Undip peternakan. Jadi disitulah peran Bumas. Kita menempatkan positioningnya Bumas itu sebenarnya kalau boleh dibilang Bumas itu hampir seperti lembaga-lembaga kayak MDI, CSF dan sebagainya. Cuma Bumas itu langsung interaksi dengan masyarakat. Mungkin seperti itu, Ibu. Kalau sistem tugasnya itu sendiri berarti ya, Pak ya? Maaf. Untuk sistem tugasnya misalkan ngasih pakan atau tanggung jawabnya itu berarti sendiri-sendiri, cuman lokasinya ngumpul gitu aja, Kak? Ya, betul. Memang seperti itu, Bu. Jadi lokasinya mengumpul. Ini juga hasil ikhtiar kita 2014, ada senior saya SMD, dia dapat bantuan kambing 150 ekor, dipelihara bersama. Dia evaluasi selama 1 tahun, bayar 1 orang, itu malah gagal. Banyak ternak yang mati dan sebagainya. Seakan-akan anggota itu hanya bahasanya ya, kayak investasi tapi uangnya dari pemerintah. Jadi nggak seru gitu kan. Lah, akhirnya yang timbul adalah ya kandangnya sudah dibuatkan, ya ternak dewe, openan dewe, pelihara sendiri di situ. Lah, terus dibagi ternaknya sisanya berapa, dibagi rata, kandangnya disesuaikan dengan kepemilikan ternak. Kalau punya 8 ya cukupnya 8 seperti apa gitu. Akhirnya seperti itu lagi munculnya. Meskipun kandang komunal tapi tanggung jawab masing-masing. Tapi enaknya komunal itu manajemen pakan, manajemen manajemen kesehatan bisa dilakukan secara bersamaan. Bahasanya apa ya? Meri apa bahasanya? Saling cross check-nya enak lah. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya, siap. Kita masuk, Pak. Masuk. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi saya untuk kedepannya pingin komunal juga sih sebenarnya. Tapi bukan sapi, tehan saya kayaknya. Kayaknya pinginnya kambing dan domba gitu. Kalau sapi itu kayaknya terlalu besar untuk biaya modalnya. Jadi kalau sapi hanya untuk 1 orang, itu kambing bisa 4-5 orang gitu. Gitu Teh. Mungkin ini masukan sih Teh dari saya, mungkin barangkali nanti bisa dipikirkan di project gitu. Tapi kalau BSI uangnya banyak bisa tuh sapi 5 sampai 10 gitu, Bu. Bisa saja, Pak. Cuman kan nanti PM-nya kan sedikit gitu. Kan harapannya PM-nya banyak gitu. Maaf, Bu. Di peternakan nggak boleh begitu prinsipnya. Prinsipnya itu kualitas tetap harus dipegang. Jadi lebih baik PM 10 dia bisa makan semua daripada PM 50 cuma bisa makan pagi tok. Harapannya PM 50 dan berkualitas, Pak. Siap. Selama ini saya memilih individual karena ya salah satu faktor itu
lokasi Pak, lokasi desa kami itu kan dusun, dari dusun satu ke dusun lainnya itu kan lumayan panjang gitu. Kalau misalkan Ya. saya pakai komunal ini mungkin semangatnya hanya setahun 2 tahun untuk jangka Betul, panjang sepakat. susah gitu. Mm, Kalau berdekatan sih betul. enggak masalah. Gitu. Dan saya Oke. menganut sistem pemerataan biar semuanya seluruh desa itu di dusun-dusun itu ada gitu, Pak. Kalau kami di sini itu prinsipnya bukan pemerataan, prinsipnya keberhasilan. Jadi kita punya PM5, dia berhasil, dia bisa berzakat, dia bisa kita minta ternak untuk diberikan PM baru, itu jauh lebih berharga daripada punya PM10 tapi nggak jadi semua. Kadang seperti itu. Iya. Ya harapannya Semua jadi. pemerataan satu semuanya bisa menjangkau di program BSI ini dan semuanya bisa berhasil dan berkelanjutan dan juga nanti suaranya juga naik gitu. Iya. Begitu Pak. Oke, siap Ibu. Silakan teman-teman yang lain ini khususnya yang para domba ini pasti penasaran punya masalah-masalah di peternakan dombanya nih. Oke, baik Bu Yati. Terima kasih ya Bu Yati sudah bertanya. Dan selanjutnya ini mungkin ada yang raise hand dari Bapak Ahmad Zaki. Silakan Pak Ahmad Zaki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Zaki dari Desa Berdaya Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Alhamdulillah dari proyek BSI ini kita ada 2 kelompok ternak kambing ya. Memang dari 2 kelompok ternak kambing ini kita dapatkan tantangan yang tersendiri gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Husein tadi, memang kalau di kelompok itu tidak memiliki skill peternakan, maka tingkat keberhasilannya juga tidak maksimal. Namun di kelompok yang kedua, kita memiliki 1 orang yang memang memiliki skill peternakan. Dan alhamdulillah dari 6 bulan pemberdayaan ini di kelompok ternak kedua itu mereka sudah memiliki hasil. Jadi yang ingin saya tanyakan begini, Pak Husein. Ini terkait masalah di manajemen Bumas. Nanti juga pertanyaan kedua adalah bagaimana seberapa lama kita akan mendampingi si kelompok ini gitu atau PM. Nah, yang pertanyaan pertama itu adalah itu kan setelah melakukan pemberdayaan di kita itu evaluasinya adalah setiap 6 bulan sekali itu melakukan namanya panen lah atau penjualan. Saya lebih tertarik ke bagaimana Bumas ini memiliki ketahanan dalam manajemen dalam mengelola keuangannya gitu. Nah, bagaimana optimalisasi di Bumasnya Pak Husein itu untuk Bumas itu seperti apa dari setiap penjualannya? Apakah dibelikan lagi atau adakah kira-kira dana yang dioptimalkan untuk memaksimalkan pemberdayaan ini? Ya lebih detailnya bagaimana manajemen keuangannya Bumas. Terus pertanyaan yang kedua, seberapa lama nanti kita bisa mendampingi kelompok ataupun binaan kita, tapi ternyata dalam pemberdayaannya kita tidak maksimal di mereka gitu, atau CPM-nya kurang tertarik dalam melakukan peternakan. Kira-kira seperti apa tipsnya Pak Husein? Saya rasa itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sampai kapan, saya jawab dari situ dulu lah. Sampai kapan Bumas ini akan mendampingi selamanya Pak? Okay. Kita jawab selamanya, karena begini, kami membangun Bumas ini itu not for just, tidak hanya untuk melakukan pemberdayaan.
Jadi kita membangun Bumas ini adalah namanya badan usaha. Kita harus berusaha sendiri. Kalaupun ada support dari rumah zakat, itu hanya stimulan begitu. Hanya saya lebih beruntung jenengan di BS dapat project BSI. Di Jetis itu belum pernah dapat project. Dan alhamdulillahnya kita bisa berbangga bahasanya kita sering diminta isi, tapi ini hasil jerih payah temuan pendampingan murni langsung dari DBF, bukan dari project. Uang kita itu uang dari DBF. Nah, itu yang jadi kebanggaan kita dan jadi alhamdulillah ini memang hasil gerak bersama begitu. Jadi Bumas di Jetis kami buat itu memang benar-benar sekelas kalau teman-teman bisa mendapat semangatnya BUMDes. BUMDes itu diberikan uang oleh desa untuk dikembangkan, untuk diusahakan sehingga mendapatkan hasil dan untuk dikembalikan kepada masyarakat. Bumas di sini kita juga lakukan seperti itu, Pak. Alhamdulillah dana sosial Bumas itu setiap bulan sekitar 200 sampai 500 ribu. Tapi banyak di waktu pandemi ini cukup berkurang sih. Jadi sebelum pandemi kemarin kita sampai punya buat program begitu. Kita join sama relawan inspirasi bahasanya begitu. Meskipun kita juga bagian dari bagian dari RI itu sendiri di desa begitu. Kita join, kita kasih uang, tapi dia harus punya program, begitu. Programnya apa kemarin? Dia punya program ojek lansia. Ojek lansia, ya udah kita kasih uang untuk ojeknya, untuk ibu yang jemputi. Gitu. Nah, terus kemarin CSF punya kegiatan punya kegiatan semisal kemarin kebun gizi. Kebun gizi punya budget A gitu kan. Punya budget kebun gizi senilai sekian untuk 5 orang begitu. Kita tambahi bukan bentuk uang. Kita support bentuknya pupuk. Jadi dia pupuknya nggak usah beli. Lalu biar menambah PM, bukan hanya 5, bisa sampai 7. Seperti itu. Jadi yang seperti itu yang kita gunakan. Jadi uangnya dari mana? Manajemen keuangannya di mana? Kita berbisnis, Pak. Bumas di sini tidak hanya memanajemen, mendampingi anggota. Seperti hanya koperasi, Pak. Koperasi itu anggotanya harus disejahterakan, tapi koperasi sendiri juga harus sejahtera. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, kalau relawan dan Bumas, saya kira berbeda. Relawan itu jas penghubung. Tapi membuat Bumas, mencari Bumas itu memang harus orang-orang yang bahasanya memang pebisnis gitu bahasanya. Pebisnis gitu. Jadi, itu yang kunci utama. Jadi sampai kapan? Sampai sustain. Kita sustain, Pak, insya Allah. Kita tujuan sampai kapan? Sampai kita punya aset 1 miliar. Sampai kita sampai di mana? Sampai kita bisa mendapatkan 1 suara, 1 kursi di desa ini, dari desa ini gitu. Nah, itu tujuan-tujuan kita gitu. Ya, aku kursi ya, apa-apa. Ya. Ya. Jadi gini, Pak Usain. Kalau seandainya si PM yang bermasalah gimana? PM bermasalah bukan Bumas yang bermasalah ya. Bumas itu cari sesuatu orang yang benar-benar amanah. Kalau masalah PM bermasalah itu biasa, Pak, dalam proses pemberdayaan. Tapi kuncinya kita mengakalinya seperti ini, Pak. Hasil diskusi kita dengan Pak Abdul. Jadi uang yang kita berikan bukan Pak Abdul, dengan siapa ya saya lupa. Waktu masih dipegang Pak Ihsan. Jadi uang yang diberikan itu bukan diberikan kepada masyarakat, bukan ke PM. PM-nya adalah Bumas. Bumas yang mengkontrol semuanya. Jadi kalau ada ternak
bantuan mungkin BSI gitu 100 ekor gitu. Itu diperuntukkan kepada Bumas, lalu digaduhkan ke anggota. Jadi anggota ini kalau nakal bisa ditarik karena akadnya gaduh, Pak. Termasuk kalau pengelolaannya nggak benar, ternaknya banyak yang sakit, dia tidak peliharaannya kurang baik, kita evaluasi. Kalau dia punya masih amanah, taruhlah karena memang kita diminta banyak PM begitu kan, dia bukan peternak, kita bantu ternak, dia meskipun amanah tapi dia hasil ternaknya nggak baik, kita tarik, kita berikan usaha yang lain. Nah, seperti di sini. Di sini PM kita di kandang ada yang bekerja meskipun dia tidak ada peternakan, karena dia tidak bisa beternak, maka kita tarik di kelola kandang, mau bersih-bersih, mau bersihin olah kompos, mau nyupir kendaraan. Alhamdulillah kemarin puasa kemarin kita bisa beli kendaraan sendiri untuk operasional begitu. Nah, seperti itulah Pak. Jadi PM itu tidak lantas, jadi pintar-pintar bahasanya kita sudah main catur nih, kita berbisnis. PM-nya taruh di mana sih begitu? Seperti itu Bapak. Oke, baik Pak. Untuk pengelolaan keuangan Bumas gimana? Pengelolaan keuangan kita kebetulan RI-nya kita taruh di sana untuk sama-sama saling mengawasi. Seperti itu. Jadi peran RI kita masukkan ke keuangan. Jadi saya sebagai manajer saya digaji, terus pekerja juga digaji seperti itu, Pak. Untuk ini mungkin terakhir, nanti bisa gantian dengan yang lain. Keberhasilan dari breeding ataupun fattening, kira-kira optimalisasi untuk pemberdayanya itu di angka berapa jumlah ternaknya, Pak? Pemberdayaan untuk saya kalau rekomendasi saya rekomendasi untuk breeding 5 sampai 10 ekor, insya Allah tingkat bahasa saya begini. Kalau dia punya ternak 5 sampai 10 ekor itu dia bahasanya kalau Bumas punya uang talangan untuk ngutangi dalam tanda kutip ya, dari kehidupan sehari-harinya dikasih pinjam, ketika terus dia setor ternak itu masih ada sisa untuk ditabung, Pak. 5 sampai 10. Tapi untuk breeding, untuk fattening itu di angka 100 ekor, Pak. Oke, siap. Lebih baik dilakukan oleh Bumas sendiri kalau fattening. Oke, baik. Terima kasih Pak Husain ya. Ya, iya Pak. Baik, cukup ya Pak Ahmad Zaki, semoga terjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada di kolom chat, ini ada pertanyaan dari Bapak Jarod Nugroho. Oke, sebentar. Tadi disebutkan idealnya pengelola Bumas kerja di tempat lain atau pemenuhan kebutuhan pokok. Ternaknya jadi penghasilan tambahan. Nah, gimana kalau pengelola juga nggak ada kerjaan lain sehingga kebutuhan pokoknya belum aman? Itu gimana Pak Husain? Kalau di kita bukan bekerja di tempat lain, Pak. Bumas PM itu atau orang ini harus bagaimana semaksimal mungkin Bumas bisa mengerjakan dia. Contoh di kita nih, case-nya begini. Kita punya lahan 3 kota atau setara sekitar 4.000 meter persegi, kita tanami rumput, dan PM itu 2 PM yang ngelola. Jadi dia yang ngurusi airnya, dia yang ngurusi pupuknya, dia yang ngurusi panennya. Nah, nanti dibawa ke Bumas, dia kita gaji per hari 50.000. Di mana keuntungannya? Lah rumput itu kan kita jual, Pak. Kita punya hitung-hitungan di situ, Pak. Jadi sebisa mungkin PM itu dikerjakan di Bumas kalau memang dia tidak punya pekerjaan di tempat lain. Tapi di kita malah nggak ada yang kerja di luar. Alhamdulillah kita ada 10 PM itu hampir rata-rata kerja di sini, Pak. Full ya? Atau setidaknya dia hanya buruh tani. Rata-rata kalau buruh tani kan kerjanya setengah hari, Pak. Seperti itu. Oke.
Baik, begitu ya, Bapak Jarod. Semoga terjawab. Baik, teman-teman semua, silahkan mumpung masih ada waktu, kita bisa berdiskusi dengan Pak Hussein. Ini sangat langka kesempatannya. Silahkan raise hand bila mana ada yang ingin ditanyakan. Oke, Pak Apip akhirnya meraise hand-nya. Mau di absen barusan. Silakan Pak Apip. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Hussein, untuk kondisi di perkenalkan dulu, saya Apip dari Desa Babajurang, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah untuk di Desa Berdaya Babajurang, kami komunal. Awalnya ada 100 ekor, dan pengelolaan komunal itu meskipun komunal, tapi disekat-sekat 1 PM 10, 1 PM 10, 1 PM 10. Jadi si PM hanya bertanggung jawab untuk 10 tersebut. Jadi meskipun komunal enggak ngelola semuanya, enggak. Jadi mereka tuh bertanggung jawab cuman 10 tersebut. Nah, itu yang komunal. Untuk pakan, alhamdulillah kemarin kami udah punya chopper. Jadi kita bikin silase, Pak. Jadi campuran pakannya, ada pakan rumput dan juga silase. Untuk penjualan juga alhamdulillah kita main di Facebook, dan kemarin juga Lebaran Idul Adha tuh alhamdulillah banyak yang terjual. Sampai terakhir meskipun pejantan yang buat korban udah nggak ada aja yang beli tuh ini bakalan. Jadi sekarang main di bakalan, jadi jantan bakalan itu juga lumayan untuk penjualannya. Tapi belum dilaporkan sih karena belum selesai ininya, ini penjualannya. Nah, pertanyaannya, pakan sekarang kan musim kemarau ya Pak ya, rumput udah mulai kering. Nah, di kandang itu suka ada yang mati mendadak gitu. Kadang ada yang mencret. Nah, itu untuk tips untuk kesehatan domba supaya sehat di kandang itu seperti apa gitu. Pengalaman Pak Hussein di Bumasnya. Mungkin itu pertanyaan saya untuk kesehatan hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, luar biasa kalau memang sudah 100 ekor dan juga terkoloni dengan seperti itu. Nah, tadi ini adalah contoh ya, ibu yang bertanya tadi, yang bertanya ya seperti inilah kandang koloni menurut kami ideal. Jadi kandangnya dikolonikan, manajemennya dilakukan oleh individual, masing-masing per 10 ekor begitu kan. Lah, masalah ini bagaimana tingkat kematian? Ini memang musim pergantian musim itu cukup rentan sakit begitu. Pertama ya memang harus dilakukan. Memang ini cukup rentan penyakit Pak. Memang rentan penyakit. Bahasa enaknya gini, orang aja ini banyak corona dan musimnya ini musim pergantian musim itu cukup di ternak itu bediding apa ya, pergantian musim itu tadi Pak ya, itu biasanya harusnya menurut kita dan kita lakukan di sini, kita banyak kasih jamu Pak. Jadi imun. Nah, di orang kalau banyak ini lagi banyak musim sakit corona nih, berarti kan orang-orang pada banyak-banyakan imun tuh, Merakit, Imunos gitu kan ya. Itu juga untuk imun lah. Kalau di ternak itu pakai jamu-jamuan itu cukup bagus untuk mulai pakai jahe, pakai jamu-jamuan tradisional itu cukup efektif Pak untuk menekan kematian ternak itu sendiri, karena memang hari ini mau kandangnya bagus mau tidak, mau manajemen bagus mau tidak, ini memang lagi musimnya penyakit. Nah biasanya pakai B-kompleks 3 hari sekali di air minumnya itu juga bagus, tapi lebih bagus lagi itu pakai jamu-jamuan Pak. Insya Allah itu akan bisa cukup mempertahankan. Jadi fitnya karena memang ini lagi musim sakit, dia nggak boleh sakit nih, berarti dia harus di buffer, di booster lah untuk kesehatannya. Mungkin seperti itu Pak dari kita. Siap. Cukup ya Pak Apip ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian silahkan, masih ada waktu kita berdiskusi dengan Pak Hussein. Bisa angkat tangan atau raise hand. Ada? Oke, Pak Elan Jelani ya. Baik, silakan ya. Pak Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Hussein.
Saya Elan Jelani dari Desa Berdaya Pemoyanan. Kalau latar belakang sih sebenarnya bukan peternak, justru saya sarjana komputer, Pak. Tapi saya anak petani, Pak. Siap. Jadi jangan khawatir. Jadi alhamdulillah lah, memahami sedikit tentang pertanian dan juga peternakan. Nah, untuk pengolahan Bumas kita sudah komunal alhamdulillah, dan juga konsep membayar PM untuk kerja juga kita sudah lakukan, tapi tidak semua PM. Kita kan PM ada 20 ya, tapi yang kita pekerjakan itu ada 4 orang. Jadi yang kita gaji PM itu 4 orang. Kalau rata-rata per bulan kita 2 juta Pak per orangnya itu. Kita untuk awal emang disubsidi dari proyek, tapi alhamdulillah untuk 2 bulan berikutnya insya Allah kita sudah mandiri dari penjualan itu. Nah, sebenarnya kita pengen sharing pertama untuk penyakit. Kalau kita beli domba dari jauh, jangan jauh-jauh lah, kita tetap dari Bogor. Yang pertama penyakit itu kita pengalaman penyakit ORPS yang ini mulutnya itu sudah terbiasa. Kalau kita beli dari jauh itu pasti seperti itu gitu. Kita udah paham itu insya Allah. Terus selama bulan Mei Juni itu kematian kemarin rendah, alhamdulillah dari 220 ekor kita kematian 5. Tapi di bulan Juli ini kita sampai 12 Pak. Matinya itu banyak satu bulan ini Karena nih. off juga. Tapi Karena off. Bukan, justru tidak ketahuan penyebabnya apa, langsung mati gitu. Malamnya juga biasa-biasa aja. Kita kan ada yang ronda juga ya malam. Jadi tiba-tiba mati dan tidak ada gejala mabuk pakan apa, karena kan kelihatan kalau mabuk itu mulutnya berbusa gitu. Ini sama sekali tidak. Justru di bulan Juli. Mudah-mudahan sih setelah Idul Adha ini tidak ada lagi gitu kematian yang terduga gitu Pak ya. Terus untuk menekan biaya pakan, nah ini kita pengen tahu Pak seperti apa gitu. Kita sebenarnya lebih mengandalkan rumput lebih banyak ya, terus pakai singkong juga di sini kita benar-benar alami. Untuk pembuatan pakan alternatif kita belum Pak, harus banyak belajar ke Pak Husain. Insya Allah. Nah, kita paling pengen itu menekan biaya pakan sampai misalkan per ekor itu 1.000 per hari gitu. Gimana caranya gitu seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau di sini kita tidak diberi minum Pak domba itu. Kalau di sini karena emang kita kebiasaan, mungkin bisa tanya ke Pak Apip, di kampung-kampung itu nggak ada tuh Pak yang memberi minum domba gitu seperti itu. Jadi sama sekali tidak diberi minum. Dan ini kita bisa lihat kalau beli dari farm dan di kandang kita perbedaannya di daging Pak. Kalau diberi minum itu penyusutan dagingnya lumayan. Kalau kita kalau kita motong 60-70% itu karkasnya dagingnya Pak. Itu kalau mungkin bisa jadi ini juga penyebabnya yaitu dari pakan. Pertama kita pakan alami, yang keduanya air itu Pak, kandungan airnya. Karena kan kalau dikasih minum otomatis kan di perutnya itu lumayan agak besar gitu seperti itu. Jadi kita konsepnya tetap tradisional dengan pengolahan kandang modern. Nah itu Pak, paling kita pengen sharingnya itu di gimana gitu. Pertama pengolahan limbahnya termasuk kotorannya itu selama ini kita serahkan dulu nih ke PM untuk beberapa waktu, terserah mungkin buat biaya operasional mereka. Tapi ke depan kita pengen kelola juga di Bumas sebenarnya untuk kotorannya pertama. Yang kedua pembuatan pakan sendiri, kita pengen mandiri seperti di Jetis. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa kelola pakan sendiri, bahkan bisa menjual seperti di Jetis seperti itu. Terus untuk penjualan Pak, selama kemarin kita benar-benar pegang sendiri untuk penjualannya, artinya pelanggan yang membeli kita itu uangnya masuk ke kita. Jadi kita benar-benar kelola keuangan di Bumas, tidak ke PM, karena ya itu yang namanya PM
pertama di amanah Pak, amanahnya pertama kurang amanah gitu. Penjualan misalkan 2,5 juta masuk kita 2,200.000 ya, seperti itulah Pak. Iya, yang namanya PM memang perlu kita edukasi, seperti itulah kesalahan-kesalahan di PM. Iya. Ini itu Pak, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya posisinya lebih pengalaman di Pak Elan kayaknya. Jadi begini Pak, ORF itu biasanya kalau di Madiun nih Pak, kalau cerita di Madiun tuh kalau dari jauh tuh bukan ORF yang penyakit yang kita ini, tapi sakit mata biasanya, bukan ORF. Nah, ORF itu biasanya ya karena bakteri, dan ORF itu nular, kemungkinan di sekitarnya itu ada yang kena ORF. Tapi alhamdulillah di sini ORF itu hampir sangat jarang. ORF itu muncul ketika di sini kita gembalakan dan itu di pagi hari masih ada embun, masalah itu memungkinkan kena ORF. Tapi kalau enggak, alhamdulillah jarang sekali kena ORF di sini. Terus masalah penyakit mendadak dan sebagainya, itu memang harus dilihat Pak, mulai dari apakah karena dari kembung, apakah pasti ada penyakitnya. Kenapa itu pasti ada penyakitnya. Biasanya kita kalau ada ternak-ternak mendadak begitu, kita panggil dokter hewan. Kebetulan ada rekan HPDKI yang jadi dokter yang dokter hewan, kita panggil ke sini, dan alhamdulillah dia sih welcome datang ke sini tanpa harus dikasih dan sebagainya, karena dia sendiri ingin belajar. Jadi nekropsi, jadi ternak-ternak yang mati itu dinekropsi oleh dia, diidentifikasi nih penyakitnya apa. Nah, kalau mati mendadak itu pasti masalah di jeroan, penyakit-penyakit dalam. Nah, itu pasti bisa diidentifikasi. Mulai dari sini, faring, terus nanti masuk ke paru, terus mulai nanti hatinya seperti apa, sampai sebagainya itu kita harus identifikasi. Biar tidak terjadi kedua kalinya. Kalaupun harus membayar, nggak apa-apa, bayar aja untuk biar aman, safe di belakangnya. Itu yang harus dilakukan oleh Bumas. Jadi sebisa mungkin Bumas itu benar-benar punya data sheet, punya data penyakitnya, kebiasaannya ini, anunya ini, caranya begini itu lebih baik begitu lah. Apalagi Pak Elan tadi bilang sudah punya 4 pekerja. Alhamdulillah itu harusnya bisa dimaksimalkan di sana. Terus lanjut masalah itu, terus apa lagi? Penyakit, terus pemasaran, sama saya kira luar juga cukup bagus. Terus apa ya tadi? Apa lagi Pak Elan? Maaf, bisa diingatkan? Cempe ya? Menekan biaya pakan Pak. Biaya makan. Untuk Jadi menekan biaya pakan ya. Benar Pak Elan. Pengennya Pak Elan itu dijual seperti apa dulu nih Pak? Mau hasil gemukan, atau bakalan, atau betina bunting, atau jual betina biasa gitu? Kita kan sebenarnya kita breeding Pak. Nah, ternyata kita kan jual karkas ya, karkas. Kalau kita selama kemarin kita trading ya, ngambil dari yang lain gitu, kandang-kandang yang lain. Ternyata emang cukup rugi juga ketika kita jual daging. Misalkan kita beli domba 900 sampai 1 juta, ternyata jadi dagingnya itu cuma 8 kilo. Itu seperti itu Pak. Jadi kita justru untuk menjual karkas itu pengen dari benar-benar dari breeding Pak, dari perkembangbiakan kandang kita. Jadi biar lebih murah juga untuk daging dombanya. Nah itu Pak. Jadi
ya itu kita pengen pakan itu lebih murah lah. Ya gini Kira-kira Pak, pakai apa? pengalaman kami dan banyak sharing dengan para peternak, kebetulan saya juga di HBDKI begitu. Dari breeding dipelihara sendiri itu bahasa kami rugi, Pak. Kita bahasakan rugi karena uang yang disimpan terlalu panjang begitu. Lebih baik kita beli bakalan, kita pelihara 3 bulan 4 bulan maksimal mentok, nah baru dipotong. Yang rekomendasi kita seperti itu. Dan penggemukan pakan jelek, pakan murah nggak akan bisa menghasilkan maksimal, Pak. Hitungan kita begitu. Kita berhitung waktu, efektivitas, dan efisiensi. Jadi begitu. Kalau kita melihara dengan pakan harga 1.000 dengan pertumbuhan bobot badan 1 kilo per bulan, dan kita pakan 3.500 bisa 4 kilo per bulan, kan enak yang 4 kilo per bulan. Itu yang kita berhitung. Jadi berapa budget pakan di kandang? Di kandang kami itu 3.500 Pak per ekor per harinya. Ya 3.500 per ekor per hari. Kita targetkan minimal 3 sampai 4 kilo per bulan. Kita hitung-hitungan masuk. Karena kalau dihitung bobot hidup dan sebagainya masuk. Tapi sebenarnya saya tidak tahu karakter domba Garut kok bisa sampai 60% karkasnya itu luar biasa, Pak. Di kami itu karkas paling bagus tuh 45% dari total bobot hidup. Bukan, itu dagingnya, Pak. Dagingnya sekitar segitu. Jadi, bentar, saya hitung lagi. Karkas, Pak. Saya potong bobot karkas, Ya. sebentar. Bobot 18 dipotong jadi, sekitar begitu. Kalau di daging kita, saya motong bobot 18 itu kalau di akikah semua hati ikut, jeroan merah sama daging itu jadinya sekitar 5,5 standarnya mereka. Kalau kurang rata-rata standar mereka seperti itu. Jadi dari kita seperti itu, Pak. Bisa karkas gitu bagus sih, Pak. Masuk itu, Pak. Ya. Tapi lagi-lagi, Pak, kita berhitung. Kalau kita motong, saya mencoba untuk pernah masuk ke ranah pasar daging, Pak. Nggak masuk, Pak. Kalau mau jualan daging, jenengan harus motong ternak di bobot di angka 30 up. Yang gemuk banget. Itu nanti konversinya bagus. Dagingnya pasti akan banyak. Karena yang jual nilai terbaik itu ya di dagingnya, tulang, rusuk dan sebagainya itu nilainya kan nggak seberapa. Biasanya kalau saya jagal itu saya hitungkan daging. Kalau daging itu nilainya sama dengan hewan ternaknya itu sendiri hidup dijual itu untung. Jadi nanti tinggal untung jeroan sama tulang-tulang itu rusuk dan sebagainya itu masih punya nilai. Itu hitungan kita seperti itu, Pak. Jadi tapi kalau jenengan sudah cukup banyak masuk ke pasar daging malah jauh lebih bagus mungkin, Pak. Dan kalau jenengan motong sendiri, saya kira akan lebih memilih ternak yang pakannya baik sehingga bisa dagingnya penuh daripada motong dengan pakan biasa dan daging biasa. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, kita belum berani ke pasar, Pak, masuk ke pasar karena itu kalau kita beli ke petani itu rugi, Pak, dipotong sendiri terus dimasukin ke pasar. Karena harga di sini itu misal sekarang kan 110.000 per kilo itu daging domba, daging kambing itu 110. Kita kalau potong yang ya itu tadi misalkan 20 kilo
Jadi daging sekitar 12, sedangkan yang 20 kilo itu kita beli antara 1 juta sampai 1.300.000-an. Jadi udah minus, Pak. Iya, Jadi daging karkas betul. itu jadi 1.200.000, belum biaya potong, Pak, gitu. Coba jenengan beli yang bobot 30 up. Ya. Itu masih dapat. Ya. Karena harga 30 up, Ya. karena jenengan beli yang bobot 20 kilo itu kalau dari apalagi dari peternak, itu belum melakukan proses penggemukan, dia masuknya ke bakalan. Ya. Harusnya harganya lebih mahal. Nah, kalau jenengan beli Ya, bobot yang finishing sudah di angka 30 kilo up, insya Allah masih dapat. Ya, dicoba. Dicoba, ya. Iya. Ya. Ya, makasih Pak Husen ilmunya. Ya, Pak Elan. Insyaallah kita belajar nanti lebih insan lagi. Sama, Pak, kita belajar bareng-bareng nanti. Baik, terima kasih Pak Elan atas pertanyaannya, semoga terjawab. Baik teman-teman semua, masih ada waktu, insya Allah 15 menit lagi. Silahkan bagi yang ingin bertanya, kami masih bisa memberikan kesempatan. Silahkan ada yang bertanya lagi, bisa raise hand atau acungkan tangan di layar, silahkan. Bapak Wartono barangkali atau Bapak Munawir. Ada lagi? Baik, kalau begitu bisa masih kesempatan juga boleh untuk bertanya, bisa melalui kolom chat dengan mengawali dengan hashtag tanya. Baik, dan juga nanti insya Allah untuk rekaman ini kita akan upload di YouTube dan bisa teman-teman simak ulang di channel YouTube-nya Desa Berdaya Foundation seperti itu. Dan juga mungkin bisa subscribe juga YouTube-nya Pak Husen ya. Apa namanya Pak Husen channel YouTube-nya? Kambing Madiun Official. Oke, Kambing Madiun Official ya. Baik kalau begitu. Ada lagi teman-teman semua atau cukup? Mau tanya lagi boleh, Pak? Boleh Bu Yati, silahkan. Pak Husen, itu pakannya itu sampai jual ke luar juga? Iya, Ibu. Ntar saya sambil jalan-jalan ya. Memproduksi pakan. Betul. Kita produksinya di sini, Bu. Baru apa? Kita teman-teman kayak lagi produksi, udah selesai tapi aja. Biar nggak duduk terus saya juga. Jadi ini teman-teman produksinya seperti itu, Bu. Itu berbentuk silase kah, Pak? Iya, kita bentuk silase. Dia bisa bertahan 3 sampai 1 tahun sebenarnya. Bisa lebih dari itu. Selama memang nggak ada tikus. Nah, kalau untuk sendiri biasanya kita pakai seperti ini. Behemat. Nih lagi kita produksi juga nih. Insya Allah kita akan launching produk ini. Jadi tong karet. Nih tong karet. Ini buat 1 ton segini. Jadi nanti kalau ini ada musim-musim tertentu apa begitu, bisa nanti digiling, disimpan di situ tuh bisa awet, bisa sampai 1 tahun. Itu bahan bakunya rumput. Kita pakai tepung jagung sama rumput pakcong lah ini bahan bakunya. Jadi tepung jagung. Jadi dulunya kita berawal pada produksi tepung jagung, Bu. Tepung jagung manis kita diproduksi menjadi silase seperti di belakang. Lalu tapi ada sesuatu yang kurang benar. Jadi bonggol di sini itu cukup apa ya bahasanya ya? Gabusnya tuh terlalu banyak. Jadi ini jadi rampen. Kalau jadi peternakan mau tahu lah bahasa rampen. Jadi dia terbuang. Dan dia agak kering. Dia cenderung apa ya? Kalau tepung jagung manis itu enteng. Maka kita kawinkan dengan rumput pakcong. Kalau teman-teman lagi viral itu rumput pakcong namanya. Lah rumput pakcong itu kalau digiling sendiri itu berair. Masih 4 hari di angin-angin 4 hari pun masih berair. Maka kita kawinkan dengan ini dan jadinya alhamdulillah bagus. Ini sudah kita produksi ini pesanan 5 ton tapi belum bisa ngerjain, baru 1,5 ton. Insya Allah hari ini nanti kita kirim. Seperti itu, Bu. Itu
ngirimnya kemana saja, Pak? Ya ke peternak-peternak lokal sini sama Magetan, Ponorogo, Madiun, terus kemarin itu ke Jombang. Kemarin juga ada permintaan dari Tulungagung tapi juga belum bisa ngirim. Untuk silase itu per kilo seharga berapa, Pak? Kita untuk silase yang sudah dimix dengan tebon itu kita harga di Rp800. Kalau tebon jagung toh itu Rp10.000 per kilonya. Jadi bahan bakunya tebon sama apa tadi, Pak? Rumput pakcong. Apa itu rumput pacang? Gak paham. Nanti di searching lah. Kayak rumput odot, rumput nama jenis namanya. Jadi bentuknya itu rumput gajah-gajahan, bukan bentuk rumput gajah gitu. Cuma namanya rumput pakcong. Jenis baru, varietas baru. Sejarahnya itu dia dari Malaysia. Proteinnya cukup tinggi, cukup baik. Cuma kadar airnya terlalu tinggi lah. Di kita olah menjadi seperti ini dan alhamdulillah bagus hasilnya. Dan harganya sangat bisa bersaing. Di luar itu pada jual tebon jagung silase itu 1.200, 1.000 begitu. Kita bisa jual HMT jualan makan ternak itu sekitar 800. Jadi banyak permintaan. Ya, Seperti itu. Ya, semoga nanti Bu Mas kita juga bisa memproduksi silase itu ya. Jadi, Harus Ibu. Kebutuhan Bu Mas sendiri tapi juga untuk bisnis keluar juga sangat memungkinkan ya, Pak ya. Sangat memungkinkan sekali. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau menurut Pak Husen antara fattening dengan breeding itu lebih menjanjikan yang manakah? Hari ini untuk aman itu fattening, breeding. Jualnya mudah, peliharanya mudah, pakannya juga murah. Iya, siap. Cuma agak lama, agak panjang gitu, Bu. Iya, Pak. Cuman kalau dari segi pemberdayaannya, dari sisi pemberdayaannya ya, mungkin Bagus breeding ya. sangat potensial. Soalnya kan bisa untuk jangka panjang. Ya, betul. Ya, siap. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang Ini. lain. Pak Surya ini belum ada suaranya nih, Pak Surya. Terkendala sinyal kali. Baik, terima kasih Bu Yati ya untuk pertanyaannya. Yang kedua, dan sekalian mungkin Pak Husen sedang virtual tour ya di desanya atau di peternakannya, Masya Allah. Dan cukup luas juga ya untuk kandangnya Pak Husen Iya. seperti itu. Oh, luas banget tuh. Dombanya mana Pak? Kok nggak kelihatan dombanya Pak? Kandangnya habis Pak, habis data kemarin. Habis. Tinggal sisa ini yang apa namanya? Ini masih perlu diperbaiki dan dia ini lagi pada tiduran. Oke. Insya Allah baik. Teman-teman semua silahkan. Masih ada kesempatan. Oke, ini mungkin informasi dari Pak Jarot ya. Di perikanan breeding, pembibitan juga lebih hemat pakan dan menguntungkan. Baik, terima kasih Pak Jarot untuk informasinya. Baik teman-teman semua, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin dengan virtual tour kandang dari Pak Husen sekaligus juga menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Untuk terakhir mungkin Pak Husen silahkan kami beri kesempatan untuk memberikan closing statement atau kata-kata penutup. Boleh, silahkan. Oke, iya Pak. Jadi peternakan hari ini itu cukup menjanjikan di tataran pemberdayaan dan masuknya ke breeding peranakan karena memang harga bakalan sekarang sudah mulai naik, sudah mulai merangkak dan pakan pun masih kalau di peternakan pakannya cukup mudah diciptakan tanda kutip ya, direkayasa bisa begitu. Lah disitulah potensi kita karena kita berada di desa, di pemberdayaan, disitulah potensi kita memperbanyak amal ibadah untuk memberdayakan masyarakat seperti itu. Dan dari saya, bantulah peternak, insya Allah mereka akan membantu kita. Jadi hidup bareng masyarakat itu nggak rugi kok. Jadi
berbaik-baik dengan mereka, insya Allah mereka akan berbaik kepada kita. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Husain untuk closing statement-nya. Sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu ya. Silakan untuk yang belum menyalakan videonya, kita nyalakan dulu Pak Jarod. Silakan Bapak Muhammad Suryadi, Pak Munawir, Bapak Handi, Bapak Hakim, Ibu Eka. Mungkin ada Ibu Eka ya, istrinya Pak Husain. Baik. Kita bersama terlebih dahulu. Oke, ini satu layar saja. Siap? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah kami capture. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Dan terutama terima kasih kepada Bapak Husain selaku narasumber untuk kegiatan webinar inspirasi project pada siang hari ini. Kita akhiri webinar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko, selamat juara Itali, jadi kata Pak Jarod. Fajar pun datang, awali hari itu berjuang. Senyumlah dengan riang, menuju esok yang gemilang. Bukan ada impian, sunnatullah dalam perjuangan. Sebagai bentuk pengabdian dengan sepenuh hati.